Pemirsa, wahyu Tuhan berbicara jelas tentang keesaannya. Namun ketika manusia mulai membuat rumusan yang berbeda, setiap orang akhirnya dihadapkan pada pilihan, mengikuti wahyu atau mengikuti rumusan manusia. Jika ayat-ayat suci menegaskan Tuhan itu esa, Injil Yohanes 17:3, Injil Markus 12:29, Kitab Keluaran 20:23. Lalu muncul konsep Trinitas yang dirumuskan manusia. Kemudian, manusia pun dihadapkan pada pilihan, memilih wahyu atau memilih rumusan manusia, dan nyatanya banyak manusia memilih rumusan manusia dan mengabaikan wahyu. Jika Yesus mengajarkan Tuhan itu esa, tetapi manusia kemudian merumuskan 3 pribadi dalam satu Tuhan, lalu mana yang harus dipegang, wahyu atau rumusan manusia? Dan kenyataannya, pilihan lebih condong pada rumusan manusia. Hati-hati jangan sampai celaka. Jika istilah Trinitas tidak tertulis langsung dalam Alkitab tetapi dijadikan dasar iman, maka manusia pun bertanya, memilih wahyu dalam kitab Ulangan 4 atau memilih rumusan manusia? Hati-hati jangan sampai merugi. Jika para nabi selalu menyeru penyembahan kepada Tuhan, yang satu tanpa konsep dua natur, mengapa manusia kemudian mempertahankan rumusan manusia? Pilih wahyu dalam Injil Yohanes 7:16 atau pilih rumusan manusia. Hati-hati jangan sampai tertipu. Jika akal manusia sulit menerima konsep yang tampak bertentangan, seperti Tuhan berubah jadi manusia, tetapi tetap diminta percaya karena disebut misteri iman, maka manusia pun bertanya, ini wahyu Tuhan atau rumusan konsili manusia? Hati-hati jangan sampai tergoda iblis. Jika Tuhan yang esa sudah ditegaskan berulang kali dalam kitab suci, mengapa Tuhan para nabi yang esa kemudian ditambah 2 pribadi lain, Yesus dan Roh Kudus, hingga menjadi Trinitas? Maka manusia dihadapkan pada pilihan memilih wahyu atau memilih rumusan manusia. Hati-hati jangan sampai syirik. Menyekutukan Tuhan, renungkan dengan hati yang jujur dan akal yang sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang mau membaca, berpikir, dan mencari kebenaran.